perkenalkan, nama saya Nazara Vengantia. Di sini saya akan membahas terkait kasus teori higien dalam suatu perusahaan skincare. Teori higien merupakan sebuah konsep dalam psikologi, industri, dan organisasi yang mencoba menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Berikutnya, bayangkan sebuah perusahaan skincare yang sedang naik daun, produk-produknya laris manis di pasaran, dan tim salesnya bekerja sangat keras untuk mencapai target penjualan. Atasan mereka sangat mendukung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelatihan produk, alat bantu penjualan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Namun, ketika tiba waktu pembagian bonus, ada ketidaksesuaian antara harapan karyawan dengan realita yang mereka terima. Berikutnya, analisis berdasarkan teori higien. Dalam kasus perusahaan skincare ini, faktor-faktor higien seperti fasilitas, dukungan atasan, dan lingkungan kerja yang baik sudah terpenuhi. Namun, faktor motivasi seperti pengakuan berupa bonus yang sesuai dengan kinerja belum terpenuhi. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita dalam hal pembagian bonus dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, itu ada ketidakpuasan karyawan. Karyawan menjadi merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai secara adil. Kedua, ada motivasi menurun. Karyawan menjadi kurang termotivasi untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi. Ketiga, turnover. Yaitu karyawannya menjadi merasa tidak puas dapat mencari pekerjaan yang lain lebih menghargai kontribusi mereka. Dan yang terakhir itu ada kinerja menurun. Dengan ketidakpuasan dan penurunan motivasi dapat berdampak pada penurunan kinerja secara keseluruhan. Dan untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama itu ada evaluasi ulang sistem bonus. Jadi, lakukanlah evaluasi menyeluruh terhadap sistem bonus yang berlaku. Pastikan sistem tersebut adil, transparan, dan memberikan insentif yang cukup bagi karyawan yang berkinerja baik. Kedua, itu ada komunikasi yang terbuka. Berikan penjelasan kepada karyawan mengenai alasan dibalik keputusan terkait pembagian bonus. Komunikasi yang terbuka dapat membantu karyawan memahami situasi dan mengurangi perasaan tidak puas. Ketiga, itu ada program penghargaan lainnya. Selain bonus, perusahaan dapat memberikan penghargaan lain seperti sertifikat, promosi jabatan, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Libatkanlah karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem kompensasi. Hal ini dapat membuat karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Dan next, itu ada kesimpulan. Jadi, kasus ini menunjukkan bahwa faktor higien saja tidak cukup untuk menciptakan kepuasan kerja yang tinggi. Faktor motivasi seperti penghargaan yang adil dan sesuai dengan kinerja juga sangat penting. Perusahaan perlu menyeimbangkan kedua faktor ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Baik, itu sekian penjelasan dari saya terkait kasus tadi. Terima kasih yang sudah menonton.